nih. Berarti apa yang kita lakukan hari ini tuh bisa dikatakan sebagai interaksi. Interaksi antara apa? Antara individu, antara aku dengan teman-teman. Teman-teman ini bisa dikatakan sebagai kelompok. Jadi kita ini adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Udah memenuhi ciri-ciri interaksi belum nih? Udah, karena pelakunya ada 2 orang dan ada komunikasi. Ini kan aku sedang menyampaikan informasi dan ada tujuannya. Teman-teman di sini pastikan juga punya tujuan kan ikut kelas ini, dan aku juga punya tujuan ya dengan melakukan interaksi ini, yaitu untuk menyampaikan materi kepada teman-teman, dan dimensi waktunya itu adalah dilakukan di waktu sekarang dan ada respon. Jadi kalau nggak ada respon berarti belum bisa nih dikatakan sebagai interaksi. Jadi diharapkan jadi teman-teman di sini bisa aktif ya, saling merespon gitu, biar karena kita lagi belajar materinya interaksi sosial gitu. Oke teman-teman, untuk pengertian dan ciri ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Kalau aku udah cukup, Kak. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang ciri, sekarang kita ngomongin tentang syarat. Apa sih syaratnya agar itu tuh bisa dikatakan sebagai interaksi sosial gitu? Jadi syarat interaksi sosial itu ada 2, ada kontak dan juga komunikasi. Kontak itu apa? Kontak itu adalah tindakan awal yang dilakukan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bisa dibilang kontak itu adalah awalan yang menandai terjadinya suatu interaksi. Nah, berdasarkan proses terjadinya kontak itu ada 2, dibagi menjadi 2. Ada kontak primer, ada kontak sekunder. Kontak primer itu yang dilakukan secara langsung gitu. Misalnya teman-teman ketemu sama teman gitu secara langsung. Nah, itu berarti dikatakan sebagai kontak primer gitu. Gini, misalnya teman-teman nih ketemu sama teman secara langsung, terus kayak teman-teman jabat tangan nih, pas ketemu tuh langsung jabat tangan gitu. Udah jabat tangan itu termasuk kontak primer gitu, kontak yang dilakukan secara langsung. Tapi kalau misalnya awal terjadinya interaksi sosial itu melalui sebuah media, melalui sebuah medium atau perantara, misalnya melalui WA, melalui seperti ini. Nah, berarti seperti ini yang kita lakukan saat ini, itu berarti kita kontaknya kontak sekunder gitu, karena melalui perantara Zoom gitu. Nah, syarat yang kedua, yang pertama tadi adalah kontak, yang kedua itu syaratnya adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah proses yang terjadi pada saat kontak sosial berlangsung gitu. Dan pengertian dari komunikasi sendiri itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jenis-jenis komunikasi itu ada 2, ada verbal dan juga non-verbal. Verbal itu yang melalui lisan, sedangkan non-verbal itu yang melalui isyarat, simbol atau lambang. Misalnya aku lagi ngomong kayak gini, itu berarti aku sedang melakukan komunikasi verbal gitu. Tapi ketika aku ketika aku melakukan anggukan gitu atau dada gini-gini, berarti itu termasuk komunikasi nonverbal, karena itu juga ketika kita mengangguk itu kan juga bentuk penyampaian informasi, termasuk juga ketika kita melambaikan tangan, itu juga satu bentuk komunikasi gitu, tapi komunikasi yang nonverbal. Oke, sampai di sini gimana teman-teman? Apakah aku kecepatan jelasinnya? Jelas, Kak. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar, akan memahami tentang kenapa sih kok orang melakukan interaksi sosial. Tadi kan kita udah tahu nih, oh interaksi sosial tuh pengertiannya kayak gini, ciri-cirinya yang kayak gini.
Terus apa syarat-syaratnya kayak gini. Nah, terus apa sih yang mendorong orang gitu buat melakukan interaksi sosial. Nah, faktor yang mendorong orang untuk melakukan interaksi sosial itu ada 6. Ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Dan antara ini sama ini tuh sebenarnya pengertiannya tuh hampir mirip-mirip gitu. Jadi kayak kita tuh harus jeli biar bisa membedakan antara satu faktor pendorong dengan faktor pendorong yang lain. Oke. Yang pertama itu adalah imitasi, identifikasi. Imitasi dan identifikasi ini sama-sama proses meniru gitu. Sama-sama proses meniru. Bedanya apa? Bedanya kalau imitasi itu cuma niru sebagian aja gitu, sebagian dari perilaku atau penampilan orang lain. Sedangkan kalau identifikasi berarti kita tuh niru untuk bisa sama identifikasi. Nah, contohnya gimana tuh? Oke, anak kecil atau anak bayi tuh biasanya suka niruin suara orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Ada orang ngomong apa ditiru, orang ngomong apa ditiru. Kenapa mereka meniru? Karena mereka ingin belajar gitu. Belajar biar gimana caranya supaya besok itu bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan ketika anak kecil, anak balita atau bayi tadi meniru apa yang dia dengar di sekitarnya, dia kan anak kecil tadi kan nggak ada niatan buat berusaha mengidentikan diri dengan orang-orang yang ditiru gitu, tapi cuma ya niru aja gitu, niru mereka ngomong. Nah, atau misal misalnya nih teman-teman misal nih aku tahu seseorang gitu yang dia itu cara dia ngomong itu enak banget gitu. Terus aku niru-niru proses meniru itu bisa dibilang sebagai faktor pendorong interaksi sosial. Karena tadi misalnya nih ya, aku pengen niru si A nih. Si A ini cara ngomongnya enak banget gitu. Terus akhirnya aku coba deh ketemu sama si A, terus nanya-nanya gimana sih supaya ngomongnya tuh bisa enak. Aku kan menjalin interaksi kan dengan si A tersebut. Yang awalnya tadi aku tuh pengen niru cara ngomongnya si A. Akhirnya aku melakukan interaksi dengan si A tersebut. Jadi kenapa dari proses meniru itu bisa dibilang sebagai interaksi. Oke, yang kedua itu identifikasi. Contoh dari identifikasi gini. Jadi kalau misalnya aku cuma niru cara dia ngomong, itu imitasi. Tapi kalau aku nirunya lebih dari itu, aku niru cara dia berjalan, cara dia berpakaian, cara dia berteman, pokoknya pengen berusaha semirip mungkin lah. Aku tuh pengen diriku tuh supaya bisa jadi kayak dia. Nah, itu udah masuknya ke identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah proses imitasi yang lebih dalam gitu. Oke, berikutnya ada simpati dan empati. Simpati dan empati itu sama-sama perasaan peduli gitu. Sama-sama perasaan peduli. Bedanya apa? Bedanya kalau simpati itu adalah perasaan peduli terhadap seseorang.
tanpa adanya upaya untuk memahami atau merasakan lebih dalam gitu. Nah, tapi kalau empati itu adalah perasaan peduli yang mendalam sehingga berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain. Contohnya gimana tuh? Gini, misal kalian lagi dicurhatin gitu sama teman kalian. Misal nih ya, kalian lagi dicurhatin sama teman kalian. Aku lagi ngerasa capek nih gitu. Terus kalian kayak ya udah besok jalan yuk gitu, kayak berusaha menghibur teman-teman kalian gitu. Tapi nggak berusaha memahami apa yang dirasakannya, berarti itu simpati. Tapi kalau misalnya ada teman kalian curhat kayak gitu, aku lagi capek nih gitu, terus kalian meresponnya tuh dengan kayak lagi capek ya, gimana kayak apa sih yang bikin capek, ayo kalau mau cerita silahkan gitu. Terus berusaha memahami gitu, berusaha ngerti kayak apa sih yang bikin teman aku nih capek gitu, terus apa sih yang bisa aku bantu, gimana kamu lagi mau didengerin apa mau solusi nih gitu. Kita berusaha memahami, ada proses memahami orang tersebut, berarti itu bisa dikatakan sebagai empati. Nah, yang berikut adalah sugesti dan motivasi. Sugesti dan motivasi ini tuh sama-sama proses memengaruhi. Bedanya kalau sugesti itu adalah proses memengaruhi seseorang yang diikuti tanpa berpikir panjang dan logis. Misalnya nih teman-teman melihat iklan gitu, iklan sabun pencerah wajah gitu. Terus di iklannya tuh bilang gitu, produk ini tuh bisa nyerahin wajah seketika dalam 7 hari gitu. Terus langsung deh beli, terpengaruh dari iklannya tadi gitu. Terus teman-teman langsung mengikuti apa yang dikatakan iklan tadi dengan membeli produk tersebut, padahal dan tanpa memikirkannya dan tanpa berpikir panjang dan logis gitu. Jadi kayak korban iklan gitu loh. Terus padahal secara realitanya, kalau dipikir secara logis, iklannya aja nggak nyampe tuh 7 hari gitu. Iklannya aja cuma berapa menit gitu, tapi dibilang bisa mencerahkan gitu dalam waktu 7 hari, kayak ya udah langsung beli gitu. Atau misalnya membeli sesuatu karena ini tuh produknya tuh udah terkenal, udah bagus gitu. Jadi kata kunci dari sugesti itu adalah ketika kita tuh sebenarnya nggak tahu banget gitu, kita nggak, kata kunci dari sugesti itu adalah ketika kita sebenarnya nggak ngerti banget gitu loh, ini produk ini tuh manfaatnya apa sih, bagusnya apa sih, baiknya apa sih gitu, nggak terlalu nyari tahu banget, tapi ya udah tanpa pikir panjang langsung tuh ke ngikutin apa yang dikatakan orang yang memengaruhi tadi gitu. Atau contoh lainnya itu misalnya ketika teman-teman berobat terus dikasih tuh sama dokter, ini resepnya ini ya, ini gitu, kayak ya udah langsung percaya gitu, langsung ngambil resep di apotek ini, padahal juga nggak tahu ini tuh obatnya gimana, manfaatnya apa gitu, juga nggak terlalu ngerti banget, tapi karena yang dibilang dokter kayak gitu ya udah percaya aja gitu tanpa adanya berpikir panjang dan logis. Oke. Nah, berikutnya itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah proses memengaruhi seseorang di mana orang tersebut merasa terdorong untuk melakukan suatu hal berdasarkan pemikiran rasional. Nah, kalau sugesti tadi terpengaruh tanpa berpikir panjang, tapi kalau motivasi itu terpengaruh buat melakukan sesuatu, tapi setelah mengalami proses berpikir gitu. Misalnya apa ya? Misalnya ketika teman-teman ikutan webinar nih, persiapan masuk PTN gitu. Terus ketika itu teman-teman dapat suatu insight yang
oh iya ya ternyata gini ya, dan itu mengalami proses dulu. Jadi kayak teman-teman benar-benar sadar gitu sama apa yang narasumbernya katakan, dan teman-teman benar-benar tahu gitu. Oh iya ya, misalnya nih ya, webinar tentang kayak kenapa sih kita tuh harus kuliah gitu. Nah, dari penyampaian materi tersebut, teman-teman jadi lebih terdorong lagi, lebih semangat lagi buat memperjuangkan mimpi teman-teman buat bisa kuliah. Dan dorongan itu tuh sudah melalui proses yang panjang karena teman-teman sadar, oh iya ya, ternyata kalau aku kuliah aku bisa ini ya, kayak benar-benar ngerti gitu loh, ini tuh baiknya apa, terus kurangnya apa, benar-benar melalui proses berpikir, berarti itu motivasi. Tapi kalau tanpa berpikir panjang dan logis, berarti itu sugesti. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, tadi kita udah bahas tentang pengertian, syarat, ciri, terus faktor pendorong. Nah, sekarang jadi bentuk dari interaksi sosial itu ada dua. Ada asosiatif dan juga disosiatif. Dan asosiatif ini juga dibagi lagi jadi 4. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada akulturasi, ada asimilasi, dan amalgamasi. Di mana itu nanti juga masih ada anak-anakannya lagi gitu. Jadi emang agak banyak konsep-konsepnya. Terus kalau yang disosiatif itu juga dibagi lagi. Ada persaingan atau kompetisi, ada kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Oke, kita kita bakal bedah satu persatu, dan nggak usah terlalu dibikin pusing banget, ini tuh istilahnya banyak banget gitu. Ya nggak usah dihafal gitu, kayak tahu aja oh ini tuh ini gitu. Dan kalau aku lihat ya soal UTBK itu paling sering lebih seringnya tuh munculnya tuh yang kayak yang ini aja, kayak kerjasama, akomodasi, akulturasi, amalgamasi, asimilasi, yang gitu-gitu aja gitu. Anak-anaknya ini tuh kayaknya nggak muncul deh, jarang nemu gitu soal-soal kayak gini. Tapi mungkin bisa membantu teman-teman buat mempelajari materi sosiologi kelas 12 gitu. Oke. Yang pertama adalah bentuk interaksi sosial. Kan ada asosiatif, ada disosiatif. Nah, asosiatif tuh yang kayak gimana gitu. Jadi asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang mana itu tuh memperkuat hubungan pihak-pihak yang berinteraksi. Nah, contohnya yang pertama itu adalah kerjasama atau cooperation. Kerjasama itu pengertiannya adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kata kunci biar gampang. Kerjasama tuh yang kayak gimana sih? Kerjasama tuh ya ketika orang, ya kumpulan orang, ya antar individu kan pasti kan individunya lebih dari satu ya. Jadi kayak kumpulan orang yang mereka melakukan usaha bersama karena
sekumpulan orang yang mereka tuh punya tujuan yang sama, dan karena mereka punya tujuan yang sama, akhirnya mereka melakukan usaha bersama atau kerjasama gitu. Jadi kata kunci kerjasama ya punya tujuan yang sama gitu. Nah, contoh-contoh dari kerjasama itu ada yang pertama adalah gotong royong. Ya ini kayak udah sering lah ya teman-teman lihat gitu. Mungkin kalau yang tinggal di kampung-kampung kayak di sini itu masih sering gitulah gotong royong. Misalnya setiap minggu gitu melakukan kerjasama untuk apa tujuannya, yang mungkin bersihin selokan gitu. Terus yang kedua itu adalah bargaining. Bargaining tuh bahasanya tuh adalah tawar menawar gitu. Biasanya ini tuh terjadi di pasar gitu. Ketika di pasar terus kita melakukan tawar menawar, nah itu yang dimaksud dengan bargaining. Berikutnya adalah kooptasi. Kooptasi itu hubungan. Kooptasi itu dua perusahaan, bentar. Oke, jadi kooptasi itu adalah ketika adanya pemimpin baru gitu. Ada pemimpin baru dan kemudian orang-orang kayak misalnya ada pergantian pemimpin baru di suatu perusahaan. Nah, karyawannya itu kan akan kerjasama untuk beradaptasi dengan pemimpin baru tersebut. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa kooptasi itu adalah peralihan pemimpin atau pemilihan pemimpin baru oleh badan lama gitu. Jadi pokoknya kalau ada pemilihan pemimpin itu berarti itu adalah kooptasi. Nah, berikutnya adalah koalisi atau coalition. Koalisi itu misalnya itu ketika ada dua badan usaha, ada dua organisasi bergabung jadi satu. Nah, itu ada dua organisasi yang mereka tuh punya tujuan yang sama. Akhirnya mereka bergabung jadi satu, membentuk suatu badan yang baru, itu dinamakan koalisi. Atau misalnya biasanya tuh contohnya tuh adalah partai. Misal dua partai bergabung jadi satu, berarti itu mereka sedang berkoalisi gitu. Nah, sedangkan kalau joint venture itu adalah ketika ada dua perusahaan yang punya tujuan yang sama dan akhirnya mereka melakukan kerjasama. Nah, itu disebut sebagai joint venture. Jadi miriplah koalisi sama joint venture, tapi kalau koalisi itu lebih ke organisasi, tapi kalau joint venture itu lebih ke perusahaan gitu. Oke. Bentuk interaksi asosiatif yang berikutnya setelah kerjasama itu adalah akomodasi. Akomodasi itu apa sih? Jadi akomodasi itu adalah suatu usaha untuk menyelesaikan konflik. Loh, ini ada konflik kok bisa memperkuat hubungan pihak-pihak yang berinteraksi. Jadi biasanya nih setelah orang itu melakukan konflik, ya biasanya ketika konflik itu sudah mereda, hubungannya itu bakal lebih membaik gitu. Hubungannya itu akan lebih erat gitu setelah konfliknya itu mereda. Makanya akomodasi ini tuh dimasukkan ke dalam asosiatif, yaitu untuk jadi akomodasi ini dimasukkan ke dalam bentuk interaksi asosiatif karena bisa memperkuat hubungan pihak-pihak yang berinteraksi. Nah, akomodasi ini juga dibagi lagi, ada banyak. Yang pertama itu adalah koersi. Koersi itu adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara paksaan atau kekerasan. Kalau teman-teman masih ingat
kasus reformasi di korupsi nih di tahun 2019 kemarin itu kan banyak ya para mahasiswa yang diserang, bukan diserang sih, jadi aparat itu berusaha menyelesaikan konflik biar mahasiswanya tuh bisa biar menyelesaikan konfliknya itu dengan pakai gas air mata gitu. Nah, itu kan berarti kan ada unsur paksaan, ada unsur kekerasan. Nah, itu berarti masuk ke koersi gitu. Terus bentuk akomodasi yang lain ini tuh ada mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi. Mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi itu tuh adalah upaya penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga gitu. Bedanya apa? Jadi kalau mediasi itu adalah pihak ketiganya itu hanya sebagai penasehat. Mediasi, pihak ketiganya hanya sebagai nasihat. Misalnya nih, adik sama kakak lagi berantem gitu. Terus orang tuanya nasehatin. Orang tuanya ini nggak memihak ke salah satu pihak gitu. Jadi orang tuanya ini tuh sebagai pihak ketiga, netral, dan kasih nasihat, oh kakaknya kamu harus gini, adiknya kamu harus gini. Dan nasihatnya itu nggak yang harus dipatuhi banget gitu. Maksudnya yang nggak harus dilaksanakan banget gitu. Bebas mau dilaksanain ya silahkan, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau arbitrasi, jadi kalau yang mediasi itu adalah pihak ketiganya itu hanya sebagai penasehat, dan nasihatnya ya enggak harus diikutin, balik lagi ke pihak yang berkonflik, mau mengikuti sarannya, mau melaksanakan nasihatnya apa enggak, itu balik lagi ke yang berkonflik. Terus kalau arbitrasi itu pihak ketiganya itu punya wewenang atau punya stratanya itu lebih tinggi gitu daripada pihak yang berkonflik. Dan keputusan dari pihak ketiga itu harus dipatuhi gitu, harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya nih, ada orang gitu melakukan kesalahan di sekolah, terus akhirnya karena melakukan kesalahan, akhirnya dibawa tuh ke BK. Nah, guru BK-nya itu sebagai pihak ketiga, dia ngasih nasihat gitu, kayak kalian berdua harus minta maaf gitu. Nah, dan itu harus dipatuhi gitu. Kalau yang arbitrasi itu saran dari pihak ketiga itu harus dipatuhi, nggak boleh enggak. Makanya pihak yang ketiga di arbitrasi ini biasanya orangnya itu lebih punya kuasanya tuh lebih tinggi gitu, lebih berkuasa. Nah, dan pihak ketiganya ini kan boleh siapa aja ya, tapi kalau pihak ketiganya ini udah sampai ke ranah pengadilan, baru itu namanya adjudikasi. Jadi ketiga ini itu sama-sama upaya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Kalau yang adjudikasi itu ketika konfliknya itu sudah sampai ke meja hijau, sudah sampai ke pengadilan. Nah, itu disebut sebagai adjudikasi. Oke, berikutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi itu adalah upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Jadi konsiliasi itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Jadi pihak-pihak yang berkonflik itu sama-sama duduk bareng buat sama-sama nyelesain konflik gitu. Nah, kalau yang kompromi yaitu adalah upaya menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang berkonflik itu sama-sama saling mengurangi tuntutan gitu, sampai akhirnya ya udah berkurang tuntutannya, akhirnya konfliknya mereda. Nah, yang stalemate itu stalemate itu terjadi. Stalemate itu adalah upaya penyelesaian konflik. Stalemate itu adalah penyelesaian konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang berkonflik itu punya kekuatan yang seimbang gitu. Jadi contoh dari stalemate itu adalah perang dingin antara Uni Soviet dengan
Amerika Serikat, di mana antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat itu mereka sama, kekuatannya itu sama dan seimbang gitu. Kayak ya kalau teman-teman belajar sejarah pasti tahulah itu perang dingin, di mana ya udah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu kekuatannya seimbang gitu. Jadi nggak kalah juga, nggak menang juga enggak gitu. Dan itu lama-lama kayak ya udah konfliknya mereda sendiri karena kekuatan dua belah pihak itu sama-sama seimbang. Oke teman-teman, aku mau nanya apakah suaraku masih aman atau putus-putus ya? Aman. Aman, Kak. Oke deh, bagus kalau kayak gitu. Oke, berikutnya adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi itu terjadi ketika ada dua budaya nih, dua budaya yang beda itu berpadu menjadi satu dan membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri kebudayaan masing-masing. Jadi contoh dari akulturasi itu contohnya itu adalah Menara Kudus, di mana Menara Kudus itu kan Menara Masjid Kudus itu kan itu kan masjid ya, masjid kan buat tempat peribadahan umat Islam, tapi bentuk atau arsitektur dari menaranya itu masih bergaya seperti kebudayaan agama Hindu gitu, masih jadi corak bentuk menaranya itu masih kayak Hindu, tapi ya itu fungsinya tetap masjid gitu. Jadi ada perpaduan antara budayanya agama Hindu dan budayanya agama Islam gitu. Dan kita masih bisa kenal ini, kita masih bisa mengidentifikasi, oh itu tuh masjid gitu. Oh ini masjid, berarti kan ini kan Islam. Terus tapi bentuknya seperti kayak Hindu gitu, seperti corak arsitekturnya Hindu gitu. Kita masih bisa tahu ciri-ciri dari kebudayaan masing-masing. Berarti itu dinamakan dengan akulturasi. Nah, biar perumpamaannya lebih gampang. Jadi akulturasi itu ketika ada budaya A bertemu dengan budaya B dan itu menghasilkan budaya AB. Kita masih bisa melihat kan itu AB gitu, masih terlihat unsur-unsur dari kebudayaan A dan unsur-unsur dari kebudayaan B. Oke teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Apakah penjelasanku bisa dipahami teman-teman? Paham, Kak. Bisa, Kak. Oke teman-teman, bismillah kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang asosiatif tadi kan ada akulturasi, ada kerjasama, dan kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Nah, berikutnya bentuk interaksi sosial asosiatif berikutnya itu adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah ketika ada dua budaya nih, ada dua budaya yang berbeda itu melebur menjadi satu dan menghasilkan budaya yang baru, di mana ketika sudah menghasilkan budaya yang baru itu tuh unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan yang melebur tadi itu udah nggak kelihatan gitu. Contohnya dari asimilasi itu apa? Contohnya dari asimilasi itu adalah musik dangdut gitu. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata musik dangdut itu adalah salah satu bentuk asimilasi karena merupakan peleburan dari musik Melayu dan musik India sampai akhirnya menghasilkan musik dangdut. Dan kita udah kayak nggak ngeh gitu kalau ternyata itu tuh dari musik India sama musik dangdut ya, kayak udah nggak tahu gitu karena udah menghasilkan suatu kebudayaan yang baru dan unsur-unsur kebudayaan aslinya tuh udah hilang gitu. Nah, buat lebih gampang, ini misalnya ada kebudayaan A bertemu dengan kebudayaan B sehingga menghasilkan kebudayaan C. Nah, C ini udah nggak ada kelihatan AB-nya lagi gitu.
Terus bentuk interaksi sosial asosiatif berikutnya adalah amalgamasi. Amalgamasi itu adalah proses penggabungan dua etnis yang berbeda. Hampir mirip dengan asimilasi, sama-sama sama-sama penggabungan dua unsur dan membuat unsur-unsur yang melebur itu hilang. Tapi kalau asimilasi itu adalah peleburan kebudayaannya, tapi kalau amalgamasi itu adalah penggabungan dua etnisnya gitu, dua etnis. Proses amalgamasi itu mempertegas hilangnya perbedaan yang ada. Jadi ya gitu, kayak amalgamasi itu contohnya itu adalah pernikahan. Misalnya ada orang Jawa nikah dengan orang Minang gitu. Nah, itu kan dua suku yang berbeda bergabung menjadi satu, akhirnya menghasilkan satu etnis yang baru lagi gitu. Dan tentu berbeda gitu sama yang unsur-unsur yang sebelumnya. Oke. Kita sekarang masuk di bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Jadi kalau asosiatif itu adalah interaksi sosial yang menguatkan pihak-pihak yang berinteraksi. Nah, kalau disosiatif itu adalah interaksi sosial yang melemahkan atau melemahkan pihak-pihak yang berinteraksi. Jadi kalau asosiatif itu positif, tapi kalau disosiatif itu negatif gitu. Justru disosiatif itu bikin hubungan orang lain itu merenggang gitu. Nah, disosiatif sendiri itu dibagi lagi jadi 3. Yang pertama itu adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan itu adalah ketika ada sesuatu yang direbutkan. Misalnya adalah kompetisi sepak bola. Orang bertanding sepak bola pasti kan ada yang diperebutkan gitu, ada hal yang diperebutkan, yaitu kejuaraannya, menangnya gitu. Dan kejuaraannya itu kan kalau sepak bola itu kan pasti kan pemenangnya cuma satu. Nah, karena cuma satu pasti mereka pihak-pihak yang berkompetisi itu harus bersaing gitu. Tapi kalau persaingan itu tuh punya aturan yang jelas. Jadi ya masih normal lah, masih disosiatif itu melemahkan tapi yang ringan gitu, yang enggak terlalu gimana banget, yang ya udah bertanding aja gitu. Enggak yang bikin renggang banget gitu kalau kompetisi. Nah, terus kontravensi. Kontravensi itu adalah interaksi disosiatif, interaksi yang melemahkan antara persaingan dan konflik. Jadi kalau melemah, bikin renggangnya itu ringan banget juga enggak, berat banget juga enggak, jadi kayak sedangan gitu. Nah, biasanya nih kontravensi itu ditandai dengan perasaan tidak suka terhadap pihak lain sehingga menyebarkan isu secara verbal. Misalnya tadi ya ada orang yang bertanding sepak bola. Terus kalau udah mulai agak parah nih dan bisa menimbulkan kontravensi, itu ditandai dengan menyebarkan isu secara verbal. Misalnya kayak ngejelek-jelekin tim yang lainnya, menjelek-jelekan tim lawan, terus melakukan fitnah atau ngegosipin, ngomongin yang buruk-buruknya tim lawan gitu. Berarti itu sudah masuk ke dalam kontravensi. Nah, yang terakhir nih, yang interaksi disosiatif yang terakhir itu adalah konflik atau pertentangan. Nah, konflik itu adalah proses sosial yang dilakukan individu, kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Jadi kalau misalnya, jadi persaingan sama konflik itu kan sama-sama ada yang diperebutkan, kayak ada tujuannya gitu. Tapi kalau konflik itu nggak memenuhi aturannya gitu. Jadi kalau kompetisi itu kan ada aturannya, dan orang-orang yang berkompetisi itu kan berusaha buat patuh sama aturannya. Jadi jalannya itu damai gitu. Ya udah damai, tenang. Tapi kalau konflik itu orang-orang itu nggak peduli sama aturannya. Jadi kayak semaunya aja sendiri gitu. Semaunya aja sendiri dalam konflik itu kan berarti kan ada dua orang kan yang saling berkonflik gitu, saling
saling bertentangan, dan cara mereka buat menyampai tujuannya itu, buat menggapai tujuannya itu tuh nggak ada aturannya gitu. Jadi agak parah gitu ya, agak bahaya kalau konflik. Dan biasanya nih biar orang yang berkonflik itu bisa menggapai tujuannya. Nah, itu tuh biasanya dilakukan dengan cara paksaan atau kekerasan gitu. Misalnya tuh tawuran tuh kan nggak ada aturannya. Terus dan biasanya kan dilakukannya tuh dengan cara memaksa atau dengan cara melakukan kekerasan gitu. Jadi itu termasuk ke dalam konflik. Oke teman-teman, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Oke, ini jam 2 dan waktunya sampai waktunya sampai jam 2:30 ya. Oke, kita bahas tentang hubungan keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Jadi, ketika interaksi sosial, ketika interaksi, nilai dan norma sosial itu sudah berjalan dengan baik, berarti sudah terjadi keteraturan sosial gitu. Nah, menurut proses terbentuknya, keteraturan sosial itu terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tertib sosial atau social order. Tertib sosial itu adalah ketika kondisi kehidupan masyarakat itu sudah aman, dinamis, dan teratur, yang ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Tertib sosial itu kayak gimana sih contohnya? Contohnya tuh adalah ketika pembelajaran di sekolah itu sudah berjalan dengan baik karena guru dan muridnya itu sudah mematuhi tata tertib sekolah gitu. Dan intinya kalau kehidupannya sudah berjalan dengan tertib, walaupun itu baru dan itu terjadinya baru sesekali atau kadang-kadang gitu, berarti itu termasuk ke dalam tertib sosial. Nah, sedangkan tertib sosial yang udah berlangsung relatif lama, jadi misalnya kondisi pembelajaran KBM di kelas tersebut itu sudah berjalan secara tertib dalam waktu yang sama dan dalam waktu yang lama dan relatif sama kondisinya seperti itu terus, berarti itu termasuk ke dalam order. Nah, sedangkan keajekan itu adalah kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus-menerus. Keajekan itu contohnya itu adalah misalnya kita sekolah pakai seragam. Misalnya kalau kita SMA ya, kalau kita misalnya sekolah itu kan pakai seragam kan, dan itu kan sudah berlangsung secara terus-menerus, jadi ajek. Nah, sedangkan pola itu adalah keteraturan yang lebih baku dibandingkan keajekan. Jadi kalau keajekan itu tuh sifatnya tuh lebih khusus, kayak misal pakai seragam sekolah kan cuma anak-anak sekolah kan. Sedangkan kalau pola itu keteraturan yang lebih baku tuh maksudnya adalah ya digunakan sama semua orang gitu. Semua orang melakukan itu gitu. Misalnya menghormati orang tua. Setiap manusia kan diharuskan buat menghormati orang tua gitu. Itu dilakukan sama semua orang. Jadi termasuk ke dalam pola. Tapi kalau masih kondisi-kondisinya itu adalah khusus, berarti itu masuk di keajekan gitu. Oke. Kita lanjut ke dinamika sosial. Nah, di dinamika sosial ini tuh kita nggak akan membahas secara detail banget tentang dinamika sosial, tapi hanya mengenalkan aja dinamika sosial tuh yang seperti ini. Jadi dinamika sosial itu dapat diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana sih? Jadi kan tadi kan kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, ketika orang-orang ini pada berinteraksi, maka ketika orang-orang ini berinteraksi, maka akan menghasilkan
perubahan-perubahan kan, nggak mungkin ya emang kayak kita hidup kan dinamis ya, berubah, interaksi yang kita lakukan itu akan menghasilkan perubahan-perubahan dan keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu itu dinamakan sebagai dinamika sosial. Jadi ya gampangnya dinamika sosial itu adalah perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari adanya proses interaksi sosial. Perubahannya itu bisa apa aja? Nah, perubahannya itu bisa berubah jumlah penduduknya, berubah struktur penduduknya, maupun berubah kualitas penduduknya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke, kita udah masuk nih ke latihan soalnya. Oke, nomor 1. Grenada mendapatkan kesempatan belajar ke Prancis untuk mendalami fashion. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Grenada menikah dengan seorang pria asli Prancis dan dikaruniai seorang anak. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, Grenada telah mengalami proses asosialisasi, amalgamasi, modernisasi, westernisasi, dan akulturasi. Yuk teman-teman yang bisa jawab, boleh langsung dijawab di kolom chat ataupun open mic ya. Yang B, Kak. B, oke. Teman-teman yang lain gimana nih? B, Kak. B juga, Kak. B, Kak. Oke, benar banget nih teman-teman. Berarti berarti jawaban yang benar itu adalah B, amalgamasi. Benar-benar. Kenapa amalgamasi? Karena ini Grenada mendapat kesempatan belajar ke Prancis. Berarti kan Grenada bukan orang Prancis ya. Terus dia nikah dengan pria yang asli Prancis. Berarti di situ ada peleburan dua etnis yang berbeda, dan peleburan dua etnis yang berbeda itu dinamakan dengan amalgamasi gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk berlangsungnya proses apa nih teman-teman? A mungkin. Oke, teman-teman yang lain boleh banget buat jawab. Aku E, Kak. Aku E juga. Oke. Benar-benar. Oke. Ada yang jawab A dan ada yang jawab E. Oke. Jadi penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang dilakukan pada masa Orde Baru. Jadi gini, pada masa Orde Baru nih orang-orang yang beretnis Tionghoa itu tuh harus kayak nggak boleh gitu buat pakai nama Tionghoa, memakai nama Tionghoanya gitu, dan harus menggunakan nama Indonesia gitu. Dan ketika mereka merubah nama Indonesia, ketika mereka kan namanya kan pakai nama-nama Tionghoa ya, pakai nama-nama yang gitu-gitulah. Nah, terus berubah nih namanya jadi nama orang Indonesia. Berarti kan unsur-unsur yang dimiliki sebelumnya kan udah nggak ada nih, unsur-unsur Tionghoa itu udah nggak ada. Berarti ini tuh disebut sebagai asimilasi. Jadi jawaban yang benar adalah A, teman-teman gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Kak. Tapi Kak, itu pas masa Orde Baru aja kan? Kalau sekarang berarti akulturasi bukan? Nah, benar. Karena ini yang ditanyakan itu pada masa Orde Baru gitu. Jadi ya emang waktu dulu tuh kan ada aturannya gitu, harus merubah nama, dan unsur-unsur Tionghoa, nama-nama Tionghoa itu nggak boleh ada gitu. Jadi itu maksudnya ke asimilasi karena unsur yang sebelumnya itu udah hilang. Tapi kalau sekarang ya, kalau namanya sekarang udah nggak ada ya peraturan kayak gitu, udah nggak berlaku lagi. Dan kalau namanya itu percampuran berarti
bisa dibilang akulturasi gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Teman-teman, alhamdulillah sesi belajar kita hari ini sudah selesai dan teman-teman silahkan mengerjakan kuis di link berikut.